sejatiku hilangkan dari ingatanmu di hari kita saling berbagi. Dengan kotak sejuta mimpi, aku datang menghampirimu. Ku perlihatkan semua hartaku. Kita selalu berpendapat kita ini yang terhebat, sombongan di masa muda yang indah. Aku raja, kau pun raja, aku hitam, kau pun hitam. Arti teman lebih dari sekedar materi. Selamat untuk hari ini adalah podcast kami Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya yang ke-9. Ini kami menghadirkan narasumber atau mungkin para senior ini. Pak Insinyur Rudi Widiatmanto MT, ya, dan juga Pak Insinyur Ateng Jawari MSc, dan juga ada satu junior ini, Mbak Uri Wahyu Suprihati STRT. Wah, kayak apa? STRT, sarjana terapan. Jadi ngobarin Gayeng. Ngobrol bareng infrastruktur. Salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat hidayahnya sehingga sore hari ini bisa terlaksana podcast ya. Jadi saya terima kasih sekali ini Bapak Dinas hari ini diminta untuk podcast. Jadi memang saya sebetulnya udah lama, sudah 30 tahun 11 bulan di Dinas Bina Marga ini. Jadi awalnya dulu kami di Dinas Bina Marga lulus tahun 89, kemudian 91 jadi harian dulu di dinas, terus dan jadi CPNS di Dinas Bina Marga. Jadi memang saya awalnya dari perencanaan, Oh jadi, iya, berarti lengkap ini Pak Rudi. Wah, awalnya perencanaan, kemudian ditarik sama teman-teman APBN. Saya lama di Jalan Nasional. Jadi pertama perencanaan, dulu ikut Bu Sri Win, ya. Di situ gembleng perencanaan karena sudah rodo pinter mungkin ya. Pak Udi, kamu harus sabri tantangan ke proyek sekarang gitu. Diekspor lah ke teman-teman di APBN. Pertama kali jadi ketemu Pak Ateng itu kali jadi TU, kemudian asisten, terus jadi Pimbakpro, ketemu Pak Anung di Sragen gitu. Ya, ternyata dunia sempit ya. Setelah di Sragen, wah di sana jadi Pimpro pembangunan, wah di sana wah enak sekali, kayaknya zaman dulu itu lebih enak, wah di proyek itu suasananya pastinya gini, waduh. Kalau di dinas kan jam 7 harus apel. Di proyek itu yang penting kinerja. Memendam rasa tentang apel itu Pak Rudi ternyata. Jadi di sana itu dulu awal di program, terus perencanaan, terus pembangunan. Nah setelah ini lama gitu saya pindah di dinas lagi, sebagai ketua panitia lelang gantiin Pak Andung juga itu dari Kasih Ria Timur. Wah di situ kita dituntut untuk pengadaan barang jangsa, termasuk wali desa waktu itu Pak Danang Atmojo. Jadi ya. Rudi, ini ada masalah ini halaman berapa, buku berapa kalau nggak bisa wah dia habisin kita. Jadi bukunya harus dikasih itu ya, lem-lem itu ya, kuning-kuning itu tak tulis itu ini masalah bab ini jadi langsung buka, karena saya pernah sekali pertama maju salah semua, wah gimana nggak bisa ikut her jadi komplit sekali saya, wah jadi ketua lelang. Setelah di ketua lelang sekarang di balai, wah balai ini nangani habis di kumpulan rutin. Wah di sana memang ternyata
agak santai Pak Anung. Di Balai Pati, wah, di sana agak santai karena nangani pemeliharaan. Kemudian ditarik lagi oleh Bapak Kepala Dinas Pak Anung di sini menggantikan rancang bau pengawasan. Nah, di sini lagi masalah desain lagi. Ora santai. Ora santai lagi. Masalah perencanaan, kemudian masalah pengawasan komplit di sini. Di rancang Apalagi pengawasan itu. ya karena program kegiatannya juga makin kompleks ya Pak Rudi. Komplek di situ Ada PKRMS, ada PHJD, ada DAK, wah, luar biasa. ada jadi terkait dengan APBN, ada Inpres juga sekarang yang baru ini. Wah, ini hari besok itu hari Senin itu ada DAK di Jakarta, kita dipanggil juga terkait dengan perencanaan program Simponi. Jadi di rancang pengawasan itu kompleks sekali. Di situ yang saya agak merinding itu masalah tanah. Wah. Oh iya, pembebasan. Jadi pembebasan tanah. Tanah itu sejak saya pegang uangnya kurang terus. Karena appraisal ya. Iya. Appraisal ini memang luar biasa. Wah, ngeri. Itu Jadi, banyak. Saya sering kadang diteror sana sini. Kalau tanah memang saya lebih berat. Kalau tanah memang berat sekali Pak Anung. Oke gitu Jadi ya. wah, kemarin saya teror ada yang dari sana, dari sini terkait itu. Kemarin juga dana kita kurang 4 miliar Pak Anung terkait dengan MAJT. Akhirnya kemarin kita ngambil tanah dari Pujon gitu sehingga alhamdulillah MAJT tanahnya sudah clear semua gitu sehingga tapi hari tahun 2023 22 ini rencana akan lelang ya Pak Anung ya. Kita sudah kita alokasikan katanya nanti dana 15 miliar dari tanah Pujon kita ambil untuk itu terkait hal itu memang alhamdulillah sekali di tempat kami di rancang pengawasan itu komplit termasuk QC juga ada pengendalian mutu juga ada di situ komplit. Ini Mbak Uri ini yang luar biasa nanti Mbak Uri ini sebagai generasi muda nanti. Ya. Saya juga sudah tinggal 4 tahun ya. Ini Pak Ateng sekalian apa? Kira-kira apa ya? Wah, kalau Pak Ateng kan malah ini banyak malanglang buana di kementerian. Iya. Enggak Ateng. Terima kasih Pak Anung. Juga teman-teman Hikmat Petkos. Pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi ternyata cukup singkat Pak Anung perjalanan saya di dinas ini. Baru tahun 2018 saya gabung di sini Pak Rudi. Efektif 2019 tapi terasa lama karena apa? Meskipun saya melalang buana di APBN ternyata kan bergaulnya dan Pak Anung, apalagi Pak Rudi sahabat saya di APBN juga. Jadi meskipun di dinas belum lama ya rasanya lama sekali. Jadi saya ingin mencoba menjelaskan tadi topik yang dilempar Pak Anung tentang capaian-capaian Pak Anung ya. Jadi karena kebetulan wilayah saya selaku Jabung kan lebih banyak ke soft karena tidak masuk ke area manajemen. Pak Rudi ya manajemen tapi soft gitu, manajemen soft. Kalau teman-teman bidang itu kan manajemen agak hard lah. Hard itu istilah saya itu untuk pekerjaan-pekerjaan divisi. Nah saya selaku fungsional lebih banyak mensupport teman-teman lah ya, itu terutama teman-teman yang bermasalah tanda petik. Itu ilmunya kurang. Seperti misalnya sekarang menghadapi gugatan, menghadapi kemarin teman-teman ada juga masalah yang lain. Jadi saya dengan teman-teman itu aja yang Jabung lainnya juga mencoba mensupport kebijakannya Pak Anung. Jadi yakinlah yang kami kerjakan itu tidak bakalan menyeberang dari kebijakan pimpinan dan ini kami amati. Jadi saya sekaligus menghimbau ke teman-teman yang Mbak Uri itu kalau mengerjakan apapun harus harus support pimpinan dan linear dengan kebijakan pimpinan. Jangan karena merasa kreatif terus keluar dari pakem. Tapi kreatif boleh. Iya boleh ya, tapi asal tetap dalam koridor. Jadi oleh karena itu rasanya aneh kalau misalnya tindakan kita kok bertentangan dengan pimpinan, itu berarti perlu kita koreksi. Ya misalnya pimpinan kalau salah juga harus dibetulkan, tapi tetap dari aturan-aturan yang betul, ada. Betul Pak Nung. Jadi beberapa kali juga saya nginput Pak Nung ya terutama di forum-forum member 2 apabila memang ada suatu hal yang kita inputkan untuk perbaikan, tidak semua
perbaikan harus kita share ke publik ya. Ini Iya. datang teman-teman kita, ini perbaikan untuk di share ke publik ya, janganlah. Kalau perbaikan kita olah. Jadi kembali ke tadi capaian-capaian sekolah, saya mencoba mensupport barangkali teman-teman bisa sebagian karya teman-teman bisa dilihat di di Telegram. Tapi intinya adalah kita mensupport yang sifatnya sistem. Seperti ngoten misalnya Pak Hanung itu beberapa kali dengan saya itu memprihatinkan, mohon maaf ini para konsultan pendengar setia. Iya. mohon maaf karena saya tidak bermaksud merendahkan lah ya, tapi ini ada sebuah realitas. Tapi tentu aja tidak semua data linear ya. Jadi ada Pak Hanung selalu Mas B iki datang ke lapangan kok konsultan ternyata tidak tahu apa-apa. Iya. Tidak tahu apa-apa konteksnya adalah tidak memahami permasalahan, bukan dalam arti dia tidak tahu apa tidak punya ilmu, tidak ya. Jadi intinya bukan masalah itu kan perhatian lah. Oleh karena itu mungkin sejak tahun 19 ini kita galakkan yang namanya assessment gitu ya. Assessment ya. Itu tujuannya bukan untuk menghajar istilahnya tanda petik, tapi untuk Mengingatkan kembali. mengingatkan agar mereka ayo sama-sama lah kita. Iya, karena kita yang bayar, Pak Rudi yang bayar itu konsultan. Konsultan pengawas itu Pak Rudi yang bayar. Kita udah keluar uang, dia juga harus tanggung jawab dong hasil kerjanya gitu. Dan jika konsultan itu mestinya lebih pintar daripada penyedia jasa, kontraktornya. Dia harusnya lebih pintar daripada kita gitu ya. Jangan sampai kita yang malah ngasih ngasih pelajaran ke mereka gitu. Jadi kalau kita amati ya mudah-mudahan sistem kita lebih baik dari sebelumnya, tapi yakinlah tidak ada kebaikan yang sempurna gitu. Generasi penerusnya oleh Mbak Uri ya, nanti Mbak Uri dan Uri lainnya ya, ini yang kami tinggalkan ya, barangkali tidak cukup berarti tapi akan bermakna terus untuk perbaikan. Jadi nggak ada sempurna lah menurut kami itu. Di bidang konsultan jadi kita support Pak Rudi, jadi kemudian di bidang pelaksanaan juga kami support dengan sistem format-format yang memudahkan teman-teman bekerja lah. Bekerja. Jadi bekerja dengan hasil kerja yang bisa dipertanggungjawabkan. Betul secara. Ya. Jadi kita bikinlah format-format yang memudahkan, bagaimana format MC, bagaimana format Justek, bagaimana format membuat backup dan sebagainya, yang tentu saja memang keluhan selalu ada. Ini dengan adanya format ini dibuat oleh Javong kok tambah banyak ya. Itu pilih mana tambah banyak apa tidak ada jejaknya. Jadi itulah barangkali Pak Nung jejak-jejak yang untuk mencapai yang jelas kami mensupport untuk kebijakan-kebijakan pimpinan dan kita punya orientasi yang sama, yaitu menjadi bina marga yang lebih baik. Nonton Pak Nung. Oke Pak Atek Wardi, ini luar biasa ini. Tadi disebutkan satu lah, kita memperbaiki software ya. Software. Ini tidak hanya di kita aja, mungkin juga tadi penyedia jasa yang sering ke kita gitu juga harus soft skill-nya juga harus bagus gitu. Di atas itu juga ada hal-hal yang tadi tools-tools yang kita siapkan. Pak Rudi juga ini luar biasa, Pak Rudi dari perencanaan jadi di pelaksanaan dan juga sekarang masuk lagi, dan luar biasa banyak sekali hal-hal yang baru, kompleks baru dan non teknis tadi. Masalah tanah memang betul gitu, tanah itu luar biasa, tapi dengan ada kita pendekatan dengan sosial dan pendekatan dengan ilmu mau juga semuanya kita selesaikan. Nah ini Mbak Uri, apa sih? Dan bisa bertanya loh kepada kedua ini apa kira-kira dan apa panjenengan dapat apa dari mereka ini? Monggo Mbak Uri. Terima kasih Pak kesempatannya. Di sini saya sangat terkesima sekali Pak. Wis. Karena beliau-beliau terkesima karena ketampanannya gimana ini? Karena pengalaman beliau-beliau ini sudah melalang buana dan sangat banyak dan kompleks tadi Pak. Sedangkan kami ternyata terlihat harus juga bisa menghadapi hal-hal tersebut. Panjenengan baru berapa tahun ini masuk ke Dinas Bina Marga dan Cipta Karya? Masuk 19. 2019 berarti baru 3 tahun.
Beliau sudah 30-an. Pak. Baru 1/10. Betul. Berarti maksudnya bisa nanti teman-teman yang masih junior dikasih tahu, oh iya ya ternyata perjalanan itu panjang, gitu. Dan PR-nya Tapi masih banyak juga Pak. iya itu. Mari. Ya, terima kasih waktunya. Untuk Pak Ateng dan Pak Rudi, apa sih sebenarnya yang memang harus sangat ditingkatkan untuk generasi penerus ini nanti di Dinas PU supaya lebih meningkat lagi? Monggo Kordi. Batang Juru enggak? Iya, terima kasih Mbak Ruri. Jadi bekal untuk generasi muda. Sebentar, break dulu ya, nyanyi dulu ya. Biar nyanyi Engkau apa ini? sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika purna nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Engkau sangat berarti, istimewa di hati, selamanya rasa ini. Jika purna nanti kita telah hidup masing-masing, ingatlah hari ini. Ingatlah hari ini, Sheila on Seven. Jadi Mbak Uri ingatlah hari ini. Hari ini adalah hari bersejarah. Panjenengan bisa mewawancarai dua senior Yang kita luar ini. biasa ini. Monggo Pak Ateng, teruskan Pak Ateng. Ini baru ya. Jadi pesan untuk generasi muda lah ya. Kaitannya dengan yang saya lah alami dan mungkin Pak Rudi beda lagi nanti. Betul. Jadi yang sifatnya inner ya, pribadi ya. Saya kira mungkin sudah tahu ya masalah kredibilitas, ya. Kredibilitas itu bisa dipercaya. Nah, tapi ada sebuah pesan bijak yang ini sangat normatif ya. Jadi di dalam bekerja aja itu ya, kalau tadi masalah yaitu mumpung masih banyak kesempatan itu pertajamlah ya pengetahuan kita dengan membaca ketentuan-ketentuan peraturan karena esensinya sebuah pelaksanaan birokrasi kita adalah menjalankan ketentuan. Seperti tadi saya di depan menyampaikan bahwa silakan Anda kreatif seperti sudah sering saya sampaikan kepada teman-teman, silakan berkreatif tapi Anda punya batasan-batasan yaitu ketentuan. Nah, ini masih muda, semua ketentuan apapun itu dibaca. Tentu saja semua ketentuan terkait dengan kita. Nah, nanti di situ Anda bisa mempunyai logika yang baik tentang ketentuan. Bukan logika kita ya, tapi logika ketentuan. Nah, karena apa? Mohon maaf, nanti kalau Anda sudah masuk di dalam pejabat eselon itu kesempatan itu menjadi berkurang. Ini bukan karena orang malas, enggak. Kesempatan dalam berkurang. Nah, kayak Pak Hanung ya suka tanya saya karena bukan berarti Pak Hanung malas, karena kesempatan untuk itu. Jadi lebih efektif kalau diskusi gitu. Nah, Pak Hanung ya seorang pimpinan atau siapapun nanti perlu banyak mitra diskusi untuk mengingatkan ketentuan. Gitu. Iya, betul. Jadi perbanyaklah ketentuan. Lah, saya kebetulan perjalanan hidup saya mengarah ke sana, ini kebetulan aja kan. Kebetulan. Jadi sehingga kalau kenapa mengarah ke sana karena banyak dihajar oleh hal-hal yang kita harus Iya, memang perjalanan ini tadi kalau ada kerikil, batu, itu baru kita akan bisa berhati-hati gitu tadi. Iya. Sehingga sejak tadi banyaklah bertanya pada ketentuan dulu. Jangan bertanya pada teman. Teman adalah untuk mengonfirmasi baru. Iya. Mengonfirmasi. Jadi kalau teman ditanya, betul teman kita belum tentu lebih pintar daripada kita masalah ketentuan. Iya. Gitu ya. Jadi itu aja lah yang call a friend. Call a friend juga penting tapi tetap harus cari tadi. Memang peraturan-peraturan sangat dinamis ya. Sekarang aja sudah ada undang-undang cipta kerja, terus nanti turunannya ada banyak, terus nanti luar biasa. Jadi ini teman-teman junior ini nanti dikasih tahu, perbanyaklah kalau memang ada apa namanya itu ya, webinar, terus apa mengupas apapun itu tentang ilmu ya, tentang ilmu atau tentang ketentuan itu perlu diikuti juga itu. Nanti kalau mau masuk ke dunia
persilatan udah tahu. Jadi itu salah, ini benar gitu. Pak Rudi apa ya Pak Rudi? Kira-kira Pak Rudi? Oke, kalau saya mungkin dalam rangka kaitannya dengan pengawasan ini, wah ini Mbak Uri ini sering membantu kami nih, wah, terutama kaitannya kalau buat proposal nih, wah kemarin terakhir masalah tol hari ya. Jadi yang perlu ditingkatkan yang pertama mungkin masalah kualitas kerja lah. Jadi kualitas kerja itu bukan berarti harus masuk jam 8 tadi ya. Kalau itu disiplin itu. Kerja teman-teman ini terutama mungkin emang saya lihat di teman-teman itu, saya lihat ini kualitasnya kalau Mbak Uri ini tak suruh ke hitung-hitungan desain agak wah senangnya dia bagian paparan. Gitu ya. Desain tempat kami yang selalu senangnya Mas Sur sama Mas Hadi gitu ya. sama Mas apa. Jadi sebenarnya Mbak Uri juga bisa desain gitu. Desain masa depan maksudnya. Kalau juga meningkatkan kemampuan ya mungkin Mbak Uri perlu kayak generasi muda lah. Kemarin Mas suruh tes Pak Teng kemarin Mas Anang ternyata nggak terima, waduh gimana juga itu. Mas ada tes S2 nih Mas, tolong Mas ikut Mas gitu. Itu berarti kan ini kesempatan teman-teman ini, para junior ini. Jadi ya tadi juga harus belajar buat jurnal ya. Mbak Uri ini sudah buat jurnal 2 ya Mbak Uri ya? Sama saya sih sebenarnya. Tapi enggak apa-apa, ini kan belajar. Jadi kalau enggak begitu kita enggak bisa. Kita tetap harus dibimbing. Nah, tadi teman-teman nanti Pak Rudi, Pak Ateng juga kalau saya udah purna juga jangan pisah ya. Nanti masih ada ilmu yang harus ditelurkan kepada teman-teman pada para junior ini. Ya terutama ini Pak Dong. Saya kan dulu waktu awal itu langsung dilatih ada pelatihan desain jalan dan jembatan di Jakarta. Dilanjutkan di Bandung lah. Ini teman-teman muda ini perlu nih Pak Uri. Oke, ya ini. Karena wah hitungannya jelimet itu. Kalau dulu Bulani ya. Iya. Saya diajar Bulani dulu. Bulani luar biasa ya. Nanti memang benar ini kita itu kalau saya lihat banyak sih generasi muda kita, junior kita ini yang on fire dalam arti tinggal nyelentik cek gitu. Menyala. Dia bisa pencolot gitu. Nah, nyelentiknya gimana ya tadi? Betul Pak Rudi. Kita itu ahli jembatan enggak ada ini. Padahal jembatan kita banyak di Provinsi Jawa Tengah. Iya. Nah ini PR kita, PR saya juga. Kami sudah hubungi sih Kementerian PUPR ya. Coba tolong ahli jembatan, ahli ngaspal pun entek ya Mas ya. Habis ngaspal pun kudu enek ahli ini loh Mbak. Iya. Lab itu juga harus ada ini. Ternyata butuh. Belum ini tadi cipta karya. Ini cipta karya ini PBG dan lain-lain. Ini juga perlu dan juga spam juga harus ada itu. Saya juga ini teman Mbak Uri CS teman-teman muda ini. Yang penting nomor 1 Mbak kuncinya loyalitas. Wah, perlu tuh Mbak. Karena pinter pun loyal, tetap loyalitas dalam berintegritas tinggi, tetap berintegritas tinggi karena loyalitas integritas dengan ilmu gelinding gitu ya. Pasti nanti. Tetap setiap saat kalau ada kesempatan untuk menambah ilmu dimanfaatkan dengan baik. Nah, itu. Ini Mbak Uri loyalitasnya bagus sih, lembur malam ada di rumah sih. Padahal baru ada putri 1 ya. Putri 1. Tak apa-apa Pak Uri ya. Tapi yang penting itulah kita harus selalu inline dan on fire dalam setiap tugas. Mungkin kadang diberi tugas yang nganyelke, tapi di balik nganyelke itu ada hal yang diambil. Waduh, saya kok disuruh buat paparan toh. Ternyata paparan, kenapa buat paparan kok nganyel kayak karena tidak semua yang seneng gitu Pak Uri ya. Tapi setelah buat paparan dan suruh ini itu nyari bahan sendiri. Ya toh Pak Uri ya. Paling bahan sulit sendiri. itu Pak paparan itu. Nyari bahan sendiri, banyak masukan, akhirnya waduh kok ya ternyata mengasihkan gitu ya Pak Uri. Kira-kira apa ya Pak Uri? Apa? Sebenarnya pernah diperintahkan oleh para senior ini gimana?
apakah sok kadang anyel Sering ora ya? iki? Sering Mbak Uri ya. Tapi itu menjadikan motivasi sendiri Pak untuk belajar ya, betul gitu Bapak ya. Hanung, Pak Rudi, Pak Ateng dengan adanya mungkin disposisi ya Pak mungkin ya, Iya, disposisi disposisi. dadakan-dadakan itu yang membuat kami berkembang secara tidak langsung, kami menambah ilmu kami, wawasan kami, dan dengan beliau-beliau ini kami juga belajar semangat tadi Pak, on fire-nya itu yang tidak pernah berhenti. Pak Rudi aja menghitung hari ini tadi baru Betul Pak, baru dari selesai dari lapangan. Seakan-akan besok itu masih ada waktu lagi. Pak ya tetap masih ada waktu, maksudnya di kedinasan ini ya, tapi jangan anu Pak Rudi, tetap teman-teman junior nanti kalau misalnya SMS, WA atau telepon ya tetap diberi ilmunya. Ya itu penting. Pak Ateng juga begitu. Nanti Pak Ateng apa ini cuti besar ini Pak ya. Itu tetap harus anu lah. Nah kalau Pak Ateng cuti besar sindikatnya gimana nanti? Sindikat kita ini ini harus diturunkan loh ini. Jangan dibawa pulang tapi diturunkan ke siapa Pak Ateng ini? Jadi kita udah siap. Oke, bisa siap ya. Jadi sindikat kita Sindikat ilmu. ya, para pemirsa podcast kita itu punya apa namanya Pak Ateng? Science Syndikat. Science Syndikat. Wah, kalau itu anu ya, udah umum ya. Maksudnya kita aja ya. Bisa diakses umum enggak? Bisa Pak, bisa. Oke. Sampai nanti ada banyak materi-materi yang malah Oke. developernya ratusan. Oke, Science Syndikat nanti kita akan coba buat gede ya. Biar tapi ya kita harus punya SDM ini. Makanya tadi SDM ini harus digodok biar Science Syndikat ini bisa ngalahkan yang saya kayak Muji Santoso di peraturan pengadaan barang jasa. Ini nanti akan bisa lebih besar. Dan juga teman-teman di lapangan juga bisa memanfaatkan ini tadi ilmu-ilmu ada di situ, apa hal-hal yang ada di situ. Itu mari Pak, ini di penghujung acara saya akan menyanyikan satu lagu ya. Ini lagu ini untuk para yang sekarang ini sudah akan meninggalkan dunia konstruksi ya, akan purna tugas. Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya aku sengaja, demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Tiap hari hingga malam berakhir, ku tahu kau tersiksa karena diriku. Sejujurnya aku katakan, tiada satu pengganti dirimu. Ini sebenarnya lagu ini ya untuk keluarga panjenengan nanti, karena apa Pak Rudi itu 1 minggu itu bahkan meninggalkan keluarga bisa 3 malam. Pak Ateng juga begitu. Ini penting sekali ini karena setelah itu mungkin beratnya nanti di keluarga. Gitu. Apa kira-kira pesan panjenengan untuk kami yang masih di sini ini Pak Rudi? Mungkin Pak Rudi dulu nih, pesan-pesannya apa ini? Pesan kami sesuai slogan PU itu bekerja keras, ya, kemudian bergerak cepat, bertindak tepat. Jadi pesan kami tolonglah yang penting di PU itu kan tolong dijaga kehati-hatian lah, integritas kita ya, macam-macam masalah disiplin, integritas macam-macam gitu, tidak, karena di PU ini kayak saja mengelola tahun kemarin bisa sampai ratusan miliar Pak Johari. Iya lah itu. Karena harus betul hati-hati lah terhadap itu, karena kita juga kasarnya disorot lah sama mungkin dikira dinas kita lain. tuh uangnya banyak gitu Iya. Padahal kita itu banyak. peningnya minta ampun. Nah, semakin besar dananya semakin pusing kita itu Iya. sebetulnya gitu loh. Jadi memang kita juga terhadap pekerjaan juga di peningkatan, apalagi ini saya dikasih tugas double ini sama Bapak Kepala Dinas di bidang barat. Tapi alhamdulillah dengan kemarin saya cek lapangan juga kondisinya
progresnya juga bagus semua Pak Anung. Ya. Sampai hari ini juga nggak ada yang negatif gitu loh, sehingga kita harus bekerja keras ya, bertindak tepat kalau hal-hal kurang anu, karena hal itu kita tidak bisa waktu di sekolah SMA dulu, wah di kuliah seperti itu nggak akan bisa jalan semua itu nanti pekerjaan itu. Jadi kita harus bertindak terkait hal itu harus pas sesuai dengan keadaan lapangan. Jadi kira-kira kesan itu, kemudian perlu pesan-pesan juga Mbak Nung, nggak gitu? Mari silakan. Jadi pesan saya itu dulu SMA Pak Juari, wah kuliah di mana, pengen teknik sipil, wah. Dulu waktu karena wah di teknik sipil itu ketok enak gitu ya, bilang gitu. Kerja adalah ketemu Pak Kepala Dinas, Pak Asraf Hadiroso Pak Anung itu. Ya Pak Asraf ya. Oke. Terus kerja sini aja, bilang gitu. Alhamdulillah. Tapi saya juga dulu ikut tes juga Pak Anung waktu di PUPR Pak Juari, bareng Pak Pak Ate ke PUPR, Pak Rudi ke dinas. Ternyata satu leteng. Baru udah terima ini. Di yang paling berkesan itu saya ikut mendampingi Pak Anu waktu Pak Rudi kancani ikut tes eselon 2. Saya Ya ora lah. Ya ikut aja. Gitu. Saya kan nek orang lulus yang pertama kayak Pak Barkah dulu ya, langsung nggak lulus ya kan, malu juga. Wes tenanan wes gitu. Tenanan. Ya harus tenanan semuanya ini. Ternyata sampai terakhir ketemunya Pak Dokter Handung Tiono, Pak Dokter Samadi, wah ketemu 2 dokter, wah alhamdulillah nih aku iso nyanyi dokter aku. Pak Rudi sudah jadi dokter. Kalau ditulis itu. Padahal saya MT Master Telo. Ya itulah besar-besarnya. Wah. Berarti pesan-pesan itu emang teman-teman itu ya dalam di bekerja itu emang ya diterima aja lah ya, dengan senang hati, lapang dada, sabar aja lah. Rezeki itu gak akan kemana-mana kalau kita rajin, kita akhirnya saya jadi kepala bidang ya, gitu loh. Orang ngira juga gitu. Orang ngira gitu loh. Saya juga enggak kira jadi kepala dinas. Itulah disyukuri. Syukur alhamdulillah, sabar gitu. Nggih. Apa Pak? Ini. Iya, terima kasih Pak. Saya akan mencoba pesan yang sifatnya person yang pertama ya. Person. Jadi tadi Pak Rudi menyinggung person juga, tapi yang saya tekankan kerja dimanapun, terutama juga di bidang kerja harus bisa menghibur diri itu artinya menghibur diri berarti nyanyi. antara itu Pak. Karena saya lihat ada juga di antara, sering sih saya menjumpai tapi tidak di sini, tapi mungkin bisa di tetangga, dia kok suka mempermasalahkan kondisi lingkungan instansi. Iya. Saya kira kurang bijak. Ya harus kita benahi sendiri ya, Iya, kita harus dia harus menghibur diri karena dia sudah mau tidak mau masuk dalam manajemen ini. Kalau Anda misalnya keluar, tapi kan ini juga saya tekankan pada generasi muda kemarin itu harus istilahnya sekarang Pak Anung tuh kalau Anda tidak suka ya jangan apa-apa di-share ketidaksukaan itu kan sekarang. Oke, ya. Kemudian kedua Pak, yang menyangkut komunitas itu ya udah saya mencoba berpesan lah. Jadi ini ingat pesan saya juga, ingat ketika Pak Ganjar Iya. Iya. yang sudah terjadi dan next itu pasti tidak bisa memenuhi harapan kembali lagi ke jumlah seperti dulu kan Pak Nung ya. Oke, betul. Saya himbau dekatlah dengan perkembangan teknologi Pak Nung. Oke, ya. Apa itu teknologi yang menyesuaikan lah sosmed atau lah. Intinya apa? Intinya kalau kita bekerja bersistem lah. Ya, dulu kan ada kesan kerja itu dikuasai 1-2 orang, sekarang tidak bisa begitu. Kerja itu bersistem. Artinya mungkin seseorang tidak bisa menjalankan itu, tapi sistemnya sudah mapan, itu siapapun bisa menjalankan itu. Dan pelan-pelan di RB kita bangun gitu Pak Uri. Jadi Mbak Uri misalnya cuti ya tidak masalah. Ada yang lain gitu ya. Karena memang kalau kita, kalau nyonsel Pak Rudi Purna ya memang tidak mau harus ada pengganti. Saya sendiri kalau misalnya Purna juga harus ada pengganti. Pak Ateng juga tadi harus ini harus
di apa tadi diganti. Karena Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya kan tidak mungkin akan hilang. Ya, betul. Kita yang tereliminasi, entah karena purna, entah karena pindah. Makanya kita bangun dengan baik. Gitu. Itu Mbak Uri coba. Tadi banyak sekali ya dari kualitas kerja kita mengasah. Kita harus bisa bekerja sama dengan sistem Sosio 5.0 itu Bapak. Artificial intelligence-nya juga harus kita kuasai. Dan kita punya banyak loh, kita punya inovasi nih, ada 11. Ada 11 inovasi kita yang mungkin mudah-mudahan ini juga mempercepat dari kinerja kita. Dari Pak Rudi integritas, loyalitas, ya kita harus loyal memang. Dari Pak Ateng tadi ya bekerja dengan tadi menghibur diri. Kalau memang kita komunitas seperti ini ya kita masuk dalam komunitas, nyengkuyung ya toh, nyengkuyung dan bekerja dengan senang hati tadi, tenanan ya Pak Rudi ya. Tenanan kalau dikasih harus tenanan itu dari Pak Rudi. Mungkin Mbak Uri punya apa kesannya dari beliau apa dua ini? Kesan yang mencolok gitu. Nah, sebelum kita tutup ini. Baik Pak. Kebetulan waktu kami masuk Bapak Hanung Kepala Bidang Rancang Bangunan dan Kawasan, tetapi juga PLT Kepala Dinas Bapak, sehingga kami langsung dari Mantan, kemudian kami langsung di Bapak Ateng Pak, digembleng langsung di bawah Pak Ateng. Tentu tadi seperti galak Pak. Demi kebaikan Pak. Tentu tetap berpedoman pada aturan itu Bapak Ateng, kemudian semangat, integritas tetap diajarkan kepada kami, kemudian untuk Bapak Rudi masuk menggantikan Pak Hanung sebagai Kepala Bidang. Sami Bapak semangat beliau kesana kesini itu yang menjadi motivasi kami. Kemudian ilmu dan wawasan yang beliau berikan itu memang sangat bermakna bagi kami, dan nanti kami akan getok tularkan juga untuk teman-teman. Nanti teman-teman bisa melihat ini. Jadi bagaimana beliau ini berjuang untuk demi majunya instansi kita. Begitu, tak terasa udah setengah jam lebih nih. Kita bincang-bincang dengan Pak Rudi dan Pak Ateng dengan Mbak Uri yang menjadi generasi penerus. Mudah-mudahan berguna dan tetap semangat. Jadi kita tetap the show must go on ya. Jadi tetap ngobarin gaya. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan. Sampai jumpa kawanku, semoga kita selalu menjadi sebuah kisah klasik untuk masa depan.